Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 yang demikian bunyinya. Setelah mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. 40 hari kemudian kenaikannya, dan 10 hari kemudian dari kenaikan ini akan terjadi keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin-poin yang penting tentang kenaikan Tuhan Yesus itu apa? 1. Waktu terjadi setelah 40 hari dari Paskah. Ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Mana yang kedua? Secara teologis, dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti segala otoritas diberikan pada Tuhan Yesus. Peranannya sebagai pembela manusia. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Peranannya ketiga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita, dan akhirnya mengutus Roh Kudus ke dunia global. Penyertaan bukan di Israel saja, tapi menyeluruh seluruh dunia, sehingga dunia yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. 4. Janjinya kepada orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus itu bukan perpisahan lagi, tapi bentuk kebersamaan dalam bentuk roh. Dan ini bukan untuk muridnya saja, tapi untuk seluruh orang percaya sedunia mengglobal. Roh Kudus menyertainya. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Makna yang kelima, umat percaya diutus untuk mengabarkan Injil seluruh dunia. Matius 28 ayat 19. Lah sekarang, saudaraku, bagian yang kedua. Praktek sekarang ini, kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu apa bagi orang percaya? 1. Hidup di dalam keberanian, tanpa rasa takut akan masa depan lagi. Berani dia menghadapi masa depan. Intensitas dunia, dia berani dan tidak takut menghadapi masa depan. Ibrani 4 ayat 14. Praktek yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus di dalam segala sesuatu, dalam sikap hidupnya, gaya hidupnya, dan mengambil keputusan, semuanya tergantung kepada Roh Kudus yang memberi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kepada setiap orang yang percaya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Praktek yang ketiga, melayani dan mengabarkan Injil dengan otoritas yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Praktek yang 4. Tenang di tengah krisis dunia. Karena apa? Dia memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Praktek yang kelima, menggunakan kasih karunia Tuhan Yesus secara praktis untuk membangun sesama manusia di dunia ini dengan talentanya masing-masing. Efesus 4 ayat 8 sampai 12. Nah, saudaraku, sekarang kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus naik ke surga itu bagi orang percaya apa kesimpulannya? 1. Visi Tuhan Yesus di dunia sudah selesai dengan sempurna. Ibrani 10 ayat 12. Kesimpulan yang kedua, memegang otoritas penuh atas alam semesta. Tuhan Yesus pegang kendali akan sejarah manusia. 1 Petrus 3 ayat 22. Kesimpulan yang ketiga, bukan perpisahan dia naik ke surga, tapi hubungan yang baru melalui rohnya kepada setiap orang di seluruh dunia. Ada hubungan yang baru melalui Roh Kudus, sehingga setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Tuhan akan diselamatkan. Tidak peduli agamanya apa, rasnya apapun, siapa yang percaya tidak akan dibinasakan, tapi meroleh hidup yang kekal. Kemudian kesimpulan yang 4, jaminan masa depan bagi orang yang percaya bahwa dirinya yang selalu percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga akan menyediakan tempat. Jalan satu yang melalui dia, Yesus. Kehidupan satu melalui Tuhan Yesus. Kebenaran satunya melalui Tuhan Yesus, sehingga orang percaya ini selalu ada dalam sukacita Tuhan Yesus. Saudaraku, saya akan terus berdoa kepada saudara dan saya supaya kuasa kenaikan Tuhan Yesus ini sungguh mendalam, bahwa kuasa kenaikan Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita, sehingga di mana Tuhan Yesus berada, kita selalu berada. Tempatnya tersedia banyak di surga. Kita tidak usah khawatir. Saudara dan saya memiliki jalan kebenaran dan hidup untuk menuju ke surga. Haleluya, Immanuel. Amin.